Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 program studi pendidikan geografi yang beranggotakan Komala Dewi Abbas, Cindrawati Kun, Melinda Langgo, Sri Hijumi, dan saya sendiri Muhammad Iksan Suryanto. Dalam video ini kami akan memaparkan materi tentang landasan asas perencanaan wilayah, yang mana materi ini termasuk dalam mata kuliah Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah. Yang pertama ada pengertian perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik di suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Geografi pembangunan ini dilaksanakan di suatu wilayah tertentu yang sudah terstruktur berasas. Dan perencanaan wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untuk menaikkan pendapatan per kapita. Jadi dengan perkembangan pembangunan ini dapat memajukan pendapatan di suatu wilayah, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dengan perencanaan wilayah ini kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih, bisa membuka ruang pekerjaan, lapangan kerja untuk orang-orang di wilayah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik umum yaitu publik atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan berkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu ada banyak memiliki aspek-aspek yang berupa fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Langgo, saya selaku pemateri kedua. Sebelumnya materi pertama telah dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang landasan dan asas penataan ruang wilayah. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia diatur pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Setiap perencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, serta pola pengendalian pemanfaatan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindrawati Kun dengan NIM 45141950. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Melinda Langgo tentang asas penataan ruang wilayah. Asas penataan ruang menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan tentang yang pertama, asas keterpaduan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kedua, asas keserasian. Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Yang ketiga yaitu asas keberlanjutan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Yang keempat yaitu asas keberdaya gunaan dan keberhasil gunaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jumiza Tayeb dengan NIM 45141903. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang kelima, asas keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Dan yang keenam, asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangkuan kepentingan. Dan yang ketujuh, asas perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, asas kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir itu, asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembimbingannya maupun hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala Dewi Abbas dengan NIM 4514190051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan wilayah. Tujuan yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan yang pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dan memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tujuan perencanaan wilayah umumnya untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.